Kita nih kalau manusia nih kadang harta terus yang dicari, betul? Kenapa sih kita setiap hidup nih mintanya duit? Kenapa? Kita kalau nyari duit mati-matian, betul? Iyalah Bib, soalnya kalau nggak punya duit berasa pengen mati, betul nggak? Coba dirubah nih pola kehidupan tuh dirubah. Gapai akhirat, dunia pasti akan ikut. Kalau dunia dipakai untuk akhirat itu jauh lebih baik. Ditanya sama ini orang saleh, seorang wali ini ditanya, wahai anak muda, bukankah seorang pembeli itu adalah raja? Beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja? Jawaban anak tersebut apa? Setelah diberikan minyak wangi, wahai pamanku, wahai ayahku, aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam Al-Quran yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku. Kalau kita banyakkan baca Quran apa banyak ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya dengar begitu datang kematian ada dua, husnul khatimah dan sebelumnya bahas tentang rezeki. Sekarang saya mau bahas kasih sayang, mau nggak? Tahu kasih sayang apa? Apa? Nah, itu kasih sayang, betul Bu? Mafi fulus, mampus. Saya mau bahas kasih sayang, boleh? Iwan ngundang kita semua karena sayangnya dia kepada kedua orang tua, memohon doa dari kita semua agar doanya diterima oleh Allah dan mendapatkan hadiah yang terbesar untuk kedua orang tuanya, insya Allah. Ikhlas apa enggak? Ridha apa enggak? Maleber udah lama ya enggak acara begini ya? Udah berapa lama nih? Saya masjid enggak pernah diundang. Jujur gua, yang salah siapa saya nggak tahu. Isra Mi'raj nggak diundang, Maulid nggak diundang, apalagi Muharram nggak diundang, apa? Lebaran mah gua mudik, pulang kota gua pulang kota. Saya terakhir masuk Maleber 2017. Gue masih unyu-unyu. Sekarang masuk Maleber segini banyaknya orangnya, insya Allah semua kita dimatikan husnul khatimah. Tahu nggak bukti kasih sayang Allah? Ini malam kita dapetin kasih sayang Allah. Suka nggak suka, mau nggak mau. Tadi baca maulid nggak? Baca maulid. Hadir baca maulidnya. Hadir baca maulidnya. Yang pertama di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang manusia yang membaca salawat doa itu namanya berupa doa. Salawat setiap hamba berupa doa. Salawatnya malaikat berupa istighfar atau ampunan atau permohonan kepada Allah. Yang ketiga, jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu adalah rahmah. Kasih mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari satu kampung doanya dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari istighfar, ampunan Allah akan berikan kepada kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini hari, ini malam, insya Allah Allah curahkan kasih sayangnya di dalam hati kita sehingga kita wajib mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ini yang dikatakan pelita di dalam kampung. Terangnya setiap kampung tergantung bagaimana isinya. Jika di kampung tersebut majlis makmur, salawat lancar,
kampung ini akan dijauhkan dari bala. Ya Rabbal Maulid kagak. No, enggak. Tampol nih. Saya sering maulid cuman ke sono no. Haji Adi, mana orangnya? Ada Haji Adi. Mana Haji Adi? Nggak kelihatan Haji Adi mah. Imut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kasih sayang Allah. Coba kalau nggak ada acara gini, kita lagi ngapain tuh di rumah? Tidur. Apa? Main HP. Terus gosip. Terus Mobile Legend, PUBG, FF, sarwa aing juga. Hahaha, kuota habis minta emak sama bapak. Pokoknya kuota aing beliin. So, saya baru lihat lagi itu di TikTok, lucu banget Bu. Di Radar Bandung, anak SMP pesan online mystery box. Lo begitu lo ya. Seribu mau dapat iPhone, ya ngimpi. 1000 beli 1000. Datangnya obat gatel. Marah Pak, ngamuk yang diomelin ibunya. Lah dia yang mesen, ibunya yang diomelin. Kan geblek ya. Tuh, kasih sayang orang tua berarti penting dalam hidup kita nggak? Penting nggak? Itu contoh caranya Allah ngedidik orang tua kita nih, buat kita tuh di jalan yang diridhai oleh Allah. Ini salah satu kasih sayang Allah. Kita dikumpulin di sini, duduk sama-sama menuntut Dari tadi ada nggak ilmu yang nggak manfaat yang keluar? Semuanya manfaat. Ada nggak di pasar ilmu yang tadi disampaikan oleh Habib Bagir? Ada nggak di mall? Di rumah? Adanya di mana? Sini. Ada di pengajian. Kalau ngundang gua sama Habib Bagir sama Habib Muhammad lagi. Coba kita lihat. Allah sayangnya sama kita, kita digiring nih. Ini rumah lagi ngapain tahu? Bodoh amat, yang penting mah saya ngaji. Orang yang ngaji rumahnya diselamatin, dijaga sama malaikat. Percaya nggak? Lo lihat aja sono. Tuh, Allah jaga, bala jauh, berkah Allah turahkan. Kampung ini diterangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tuh. Kenapa? Buah karena kasih sayang Allah, karena kita menyanjung, mengasihi seseorang yang disayang oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak rugi kita kenal Nabi. Nabi sayangnya sama kita tanpa batas, betul? Betul? Kalau kita sayang sama Nabi ada batasan nggak? Ada kalau kita lagi butuh. Betul? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, ziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya diriku, jalan ke Madinah, ziarah ke Madinah, insya Allah akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Maleber ngomong, I don't have money. Ngerti nggak lu? Teboga duit. Mahal Habib. Ada cara lagi. Barang siapa yang berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wa salatil. Apa kata Nabi? Orang yang baca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Gampang nggak? Gampang nggak? Sehari berapa kali azan? Setiap hari 5 kali. 5 kali nggak kita baca doa? Nabi udah jelas belum? Sudah jelas belum ngasihnya? Jelas. Ternyata syafaat itu diberikan kepada siapa? Yang butuh.
yang butuh. Berarti orang yang lupa dengan janjinya Nabi, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, berarti bukan orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Iman manusia kadang naik, kadang mau dapat syafaat, kadang iman pas lagi naik-naiknya. Ya Allah, berkah Nabi SAW, kabulkan doa kami. Ya Allah, jangan jadikan suami saya kawin lagi. Berkah Sayyidina Muhammad, ya Allah, jangan sampai leasing tarik motor saya. Ini kan iman lagi naik, lagi susah, lagi nggak butuh. Nah ini Allah pasti bakal diingat tuh. Tapi sesuatu yang sudah dapat rezeki yang melimpah, ruah, nikmat, lupa kita sama Allah. Betul apa betul? Orang Maleber jawab lagi, bukan orang sono no. Jangan ntar gue pulang dijegat lagi. Orang sono, Bib, saya mah nggak perlu ibadah, rezeki saya mah udah banyak, ngapain lagi repot-repot sujud? Oh gitu. KTP-nya apa? Islam aing. Oh, nggak mau sujud? Enggak lah Bib dah, rezekinya udah banyak. Itu namanya istidraj. Allah berikan kebutuhannya di dunia, apa yang dia inginkan diberikan, terus diberikan sampai dia cinta kepada dunia. Akhirat dilupakan. Bukan dia yang nggak mau sujud, melainkan Allah yang tidak mengizinkan dirinya sujud kepada Allah agar keluar dari dunia ini membawa dunia seakan-akan akhirat itu nggak ada. Itulah ciri-ciri orang yang matinya su'ul. Paham sampai sini? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sampai jam berapa nih? Jam 3 ya? Jam 3 ya? Setuju ya? Janji? Gue mah enggak. Copot lidah aing. Saya mau cerita hari ini, boleh nggak? Saya baru pulang dari Bandung. Ya namanya juga cowok panggilan. Lah emang gue dipanggil Pan. Kalau nggak dipanggil mana gue tahu Bandung. Datang. Baru ketemu istri sama anak bentar banget. Begitu ngelihat jam 7:30. Aduh Iwan, ya Allah Iwan. Yang pikiran saya Iwan. Orangnya mana orangnya? Iwan, ya Allah, kalau bukan karena cinta nih Iwan, untung aing lope-lope. Dari sini nih, sebelumnya tadi saya ke Cihaur dulu, ke tempat Kiai Ismail. Dari tempat Kiai Ismail ke sini. Dari sini saya langsung ke rumah, ambil barang, jalan lagi ke Jakarta. Tangerang kajian subuh. Malam kajian lagi di Condet. Senin siang di Kuningan lagi. Malam jalsah. Selasa pai. Lo giliran pai lo ketawa lo, dosa lo. Ya, berarti lo nggak sayang sama gua. Sayang nggak? Ogah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah mendapatkan kasih sayang Allah belum? Udah ngedapetin kasih sayang Allah belum? Belum? Nih hari nafas nggak? Dapat oksigen nggak? Bukti sayangnya Allah sama kita. Betul? Tangan kita bisa nekuk. Coba angkat tangannya. Bisa nekuk? Bisa nekuk? Bukti sayang Allah kepada kita. Betul? Lidah ada rasa nggak? Bukti kasih sayang Allah sama kita. Rambut ada hitam ada putih, betul? Tanda mati. Lah emang benar, tanya kiai lah, kiai betul kan? Uban tanda mati bukan? Tanda mati lu, makanya udah nini pakai legging. Ubanan udah dari belakang kelihatan malam minggu, begitu depannya malam Jumat. La ilaha illallah. Orang kalau udah punya
uban pikiran mati, pegang tasbih, lu main TikTok. Paham ya Bu ya? Bapak juga kalau udah ketemu uban celana jeansnya pinggirin, pakai kain sarung, sering-sering main ke masjid Pak. Masjid dekat apa jauh? Mana? Sana sini? Sana? Tahu arahnya? Sudah sering main ke masjid? Kapan? Kondangan. Pak, mau kampung ini terus dijaga sama Allah? Bu, ibu sholat subuh di rumah, jangan di musola, jangan di masjid, di rumah. Yang laki-laki tuh ramein masjid ya, nak tong lu ke masjid ngapain lu? Main, sholat di masjid, main no di taman ya, masjid. Yang laki-laki, kata Imam Syafi'i, jika laki-laki sudah tidak lagi ada yang sholatnya di masjid, seorang suami, seorang laki-laki yang enggak sholatnya di masjid, subuhnya suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Bu, ibu, ini kayaknya ayamnya Amiftah nih. Amiftah, ayam lu ngeganggu. Oi, ini kalau udah jam segini nggak bisa serius-serius. Tuh kelihatan mukanya tuh. Ndut, lu ngapa lu tadi tidur lu? Ini tadi tidur nih Pak nih. Sekarang melek lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti kasih sayang Allah nyata nggak? Nyata nggak? Ngerasain nggak? Sudah belum kita sayang sama Allah? Sudah belum kita sayang sama Allah? Kalau kita sayangnya sama Allah mah susah. Lewatin siapa dulu? Lewatin yang disayang sama Allah. Siapa? Nabi Yuna Muhammad. Jadi Habib Bagir juga mengatakan kepada kita, kalau kita sesuatunya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, dijemput oleh Nabi SAW dengan mati dengan penuh kesenyuman. Lihat, Nabi Muhammad datengin kita, berarti kita sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, kita nggak malu apa sama Nabi? Allah udah kasih kita jalan lewat Nabi Muhammad SAW, sudah dikasih contoh. Ibu bapak pernah kelaparan 7 hari? Pernah kelaparan 7 hari? Sudah ditalangin sama Nabi Muhammad. Ibu bapak, saya mau tanya, ibu pernah nggak buat 2 bulan nggak masak? Pernah? Siti Aisyah sudah melaksanakan, sudah ditalangin ibu sama Siti Aisyah. Masih nggak malu kita? Bapak tinggal masuk ke masjid, tinggal sholat, nggak harus ditodong-todongin pisau, nggak harus ditodong-todongin sama pedang, nggak harus ditodongin, harus dibunuh. Ibu, nikmat sorganya ibu ada di dalam rumah, nggak harus sholat sampai sujud lama-lama, cuman taat sama suami. Itu ini Nabi yang punya ajaran, bukan kemauan hawa nafsu kita, bukan para alim ulama ini bicara cuma sekedar bicara, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada tuntunan, semua ada tuntunan. Sekarang hidup kita ini ibaratnya dunia ini tempat singgahan kita, ini sebagai musafir di dunia ini. Suatu saat kita akan kembali ke alam yang paling kekal. Alam mana itu? Akhir. Kita sudah tahu, kita punya, tapi subhanallah, kita tahu setelah ada kehidupan pasti ada tapi subhanallah, kehidupan kita di dunia ini capek apa enggak? Kerja capek enggak? Salat capek enggak? Baca Quran capek enggak? Puasa capek enggak? Zakat capek enggak? Semua yang dijalankan kehidupan di dunia dengan ibadah maupun mencari nafkah, semuanya lelah. Mau istirahat, mau istirahat, entar di akhirat. Di akhir ada yang mau istirahat sekarang? Kita aminin rame-rame. Lah mau enggak mau iya, sabodo teing. Malaikat mah kagak bakal milih. Saatnya waktunya datang, mati, gak akan bisa dimundurkan. Tadi Habib Bagir juga udah ngomong,
Gak bisa maju, gak bisa mundur. Nih Allahumma kita pulang, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita. Hai Asep, kita pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Siti, malaikat maut lagi ngeteh, lagi ngopi di rumah kita, pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Pulang beb, tapi ke Kerawang dulu, muter dulu baru. Tetap masih nunggu. Saatnya sudah tiba, nggak bakal bisa maju, nggak bisa. Ketetapan Allah itu hak, al-mautu hak, mungkar nakir hak, kubur hak, pertanyaan semua hak. Itu kewajiban setiap hamba dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat atas izin Allah. Gapai kasih sayang Allah, manfaat untuk kita di dunia sampai ke lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Wasiatnya apa? Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi salat. Gak ada wasiat Nabi yang lain. Kalian gak harus cari duit yang banyak, berikan kepada Islam agar Islam maju. Enggak. Salat, salat. Qurannya dibaca walaupun satu hari satu ain. Gak sanggup juga baca satu ayat, masih gak sanggup juga baca alif lam mim, sadaqallahul azim. Gak apa-apa, yang penting satu niat untuk menghidupkan Al-Qur'an. Susah. Kita lebih banyak ngebuka WhatsApp, betul? Qurannya kapan? Kapan Qurannya? Ramadan bib. Itu juga minggu pertama. Satu juz juga nggak selesai. Betul? Lihat no, Quran kita berdebu nggak di rumah no? Quran kita berdebu nggak? Buru-buru lap baca. Kenapa? Jadiin itu debu sebagai saksi di yaumil qiyamah atas kebaikan kita. Kita memakmurkan Al-Quran. Jika ini Al-Quran nggak dibaca sampai ajal kita kembali kepada Allah, nih siap-siap debu ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Satu langkah kita harus masuk ke dalam surga karena debu ini bersaksi, ya Allah, fulan ibn fulan, aku debu yang terhinggap di dalam Al-Qur'annya, dia tidak pernah memegang Al-Qur'an, dia tidak pernah membaca ayat-ayatmu, maka aku tidak ridha jika dia masuk ke dalam surgamu. Ditarik kita ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak nggak harus ngapalin 30 juz, baca. Bib, saya udah tua tapi belum bisa baca, cari guru, belajar. Gak bisa bahasa Arab, ada bahasa Latinnya. Gak bisa juga baca terjemahannya, cari guru. Itu fungsinya kita nuntut lebih baik ilmu kita nih. Kalau manusia nih kadang harta terus yang dicari, betul? Betul? Kenapa sih kita setiap hidup nih mintanya duit? Kenapa? Kita kalau nyari duit mati-matian, betul? Iyalah bib, soalnya kalau nggak punya duit berasa pengen mati. Betul nggak? Coba dirubah nih pola kehidupan tuh, dirubah. Gapai akhirat, dunia pasti akan ikut. Kalau dunia dipakai untuk akhirat itu jauh lebih baik. Dunianya dikejar untuk akhir. Punya duit sedikit, punya duit di sini 5.000. 2.000, 100.000, yang mana yang mau disedekahin? Perasaan gue udah jelasin tadi. 5.000, 2.000, 100.000, yang mana yang disedekahin? Tetap 2.000. 2.000 itu Nabi SAW di dalam hadis, orang yang bersedekah sama seperti dia sedang membangun rumah di syurga. 2.000 lu bangun apaan? Beli bata juga setengah, beli pasir segenggam juga kagak. Gede kasih buat sedekah. Kenapa?
Tadi saya dengar juga tuh Habib Bagir masalah rezeki. Saya ngasih pancingan. Betul? Umpan siapa yang milih? Diri sendiri kan? Mau dapat ikan gede, mau dapat ikan kecil? Mau gede, mau kecil? Kalau buangnya ikan teri, mungkin nggak dapat paus? Mungkin nggak? Kata ikan paus, iya ini orang ngeledek. Di gigi aja nggak nyempil. Betul nggak? Kalau mau dapat yang besar, buang umpannya yang Nih contoh Sahibul Hajat nih, Sahibul Haul berhasil ngedidik anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberikan harta yang besar di yaumil qiyamah. Harta yang terbaik. Hartanya dibuang untuk apa? Untuk memakmurkan majelis agar pahalanya diserahkan kepada kedua orang tuanya. Kita ada satu riwayat, seorang alim, seorang wali lewat pusara, ada beberapa makam, yang lain sedang berebut dengan Al-Fatihahnya, berebut. Yang satu di atas pusara diam, tenang, bersih pakaiannya. Ditanya sama seorang wali ini, wahai Tuan, kok nggak ikut sama yang lain? Enggak, biarkan mereka mendapatkan haknya. Aku sudah cukup diberikan oleh anak-anakku, katanya. Emang apa yang telah diberikan oleh anakmu? Silahkan Tuan ke pasar, itu anak saya dagang minyak wangi, katanya. Didatengin, besokannya didatengin tuh ke anaknya. Tuan, saya mau beli minyak. Dia tanya, yang mana? Ini, mulutnya komat kamit. Ini yang tukang toko nih, yang jaga toko mulutnya komat kamit. Dikasih minyaknya ini. Berapa harganya? Sekian. Komat kamit lagi. Saya mau ini sekian gram. Diam, gak jawab. Diambil minyak, terus mulutnya sambil komat kamit. Kalau pembeli digituin sama penjual, kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Gak sopannya orang. Pembeli adalah ditanya sama ini orang saleh. Seorang wali ini ditanya, wahai anak muda, bukankah seorang pembeli itu adalah raja? Beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja? Jawaban anak tersebut apa? Setelah diberikan minyak wangi, wahai pamanku, wahai ayahku, aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam Al-Quran yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku. Kalau kita banyakkan baca Quran apa banyak ngomong? Lu sadar tuh. Gimana kita mau duduk sama keluarga kita di yaumil qiyamah? Sedangkan saat orang tua kita udah nggak ada, kita tinggalin. Udahlah sekedar udah nggak ada, Al-Fatihah nggak udah disampaikan. Ada yang ngomong, emang sampai Al-Fatihah buat orang yang udah nggak ada? Lu nggak percaya, lu mati aja kita kirimin Al-Fatihah. Nabi, sahabat meninggal, didoain, didatengin di makamnya, doa Nabi. Coba kita kebayang, emang Nabi nggak tahu kalau doanya nggak nyampe? Tahu bahwa doanya sampai dan itu membuat gembira ahli kubur. Doain dong orang tua kita. Ibu, bapak, maaf, kita ziarah sampai kemana aja, Wali Songo kita jalanin. Makam orang tua di samping rumah kita nggak pernah datengin, naudzubillahimin. Percuma, mau keramat, mau barokah, orang tua nggak disamperin, percuma. Nggak bakal makbul ziarah kita, nggak bakal diijabah doa kita. Cari orang tua kita, keramat yang paling baik orang tua. Mau gapai kasih sayang Allah, mau gapai kasih sayang Nabi SAW, cintain orang tua kita. Orang tua dan Allah nggak bisa dipisahin. Allah di dalam firman-Nya, syukurlah kepadaku, kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tua kalian. Tuh lihat, kenapa? Karena keridhaan Allah ada kepada kedua orang. Kalau Allah udah kasih keridhaan lewat orang tua, selamat kita dunia, selamat akhir. Mau sukses dunia akhirat, mau sukses dunia akhirat, cari keridhaan Allah lewat orang tua kita. Yang masih ada, cuci kakinya, cium tangannya, cium keningnya, bahagiain, minimal selalu membuat senyum orang tua kita. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf,
Orang tua kita tuh kalau nangis nggak pernah di depan kita, Bapak Ibu, nggak pernah. Orang tua kita nangis tuh selalu dalam sujudnya dia kepada Allah. Kebaikan kita, keburukan kita tertuang di dalam doa, di dalam sujudnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat afiat. Yang sudah nggak ada, Allah lapangin kuburnya. Amin ya rabbal